Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di salah satu channel Suara Lentera. Ini adalah program terbaru di tahun ini. Saya Rusmia. Di sini saya sedang kedatangan seorang tamu spesial, di mana beliau adalah salah satu jurnalistik di salah satu media TV nasional. Nah, sudah hadir bersama saya Kak Arpawi. Halo Kak Pawi. Ya, halo. Apa kabar Kak Pawi? Bisa dibuka maskernya. Baik. Bagaimana Rusmia? Alhamdulillah baik Kak Pawi. Nah, mau tanya nih Kak Pawi, apa sih kegiatan Kak Pawi selama masa pandemi ini? Yang pasti kegiatan kita selama masa pandemi ya pasti liputan, Mbak. Itu sih. Itu saja. Kakak ini kan seorang jurnalistik nih. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan kakak, apakah ada kekhawatiran kakak apabila terjun ke dunia lapangan? Iya, yang pastinya kita merasa khawatir lah ketika kita terjun ke lapangan kan. Masalahnya kalau namanya jurnalis ya rentan sekali terpapar COVID-19. Nah, kenapa jadi rentan? Kita biasanya peliputan ya kebanyakan mengenai rumah sakit, terus lingkungan pasar dan lingkungan wisata yang kemungkinan berpotensi menularkan virus COVID-19. Baru-baru ini juga kan kita meliput terkait banjir di tanah laut dan Kabupaten Banjar. Nah, di tanah laut ya yang saya lihat banyak ya masih masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak. Itu sih sebenarnya. Lebih kepada penanganan nih Kak, untuk kakak terhindar dari COVID itu menggunakan apa? Ya, setiap kita melakukan peliputan ya kita harus menggunakan masker dan kita di media kita sendiri kita memiliki standar tersendiri ya. Setiap kita melakukan peliputan, narasumber harus diwajibkan untuk menggunakan masker. Kalau misalkan narasumber tidak menggunakan masker, otomatis dari pihak redaksi tidak menerima ataupun menayangkan hasil wawancara yang kita dapatkan dari pihak narasumber. Tujuannya kenapa? Tujuannya tak lain untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menghindari adanya bulian lah dari para netizen. Mungkin kalau kondisi yang seperti ini kan kita mungkin bentuk antisipasinya untuk tidak menggunakan masker, kita harus menjaga jarak setidaknya 1 meter lah. Mematuhi protokol kesehatan ya Kak ya? Iya, kita harus mematuhi. Nah, ketika kita sudah melakukan peliputan, sebelum kita memasuki area kantor misalkan ataupun pulang ke rumah, sebelum melakukan kontak fisik bersama keluarga ataupun orang kantor, ya kita perlu namanya mencuci tangan, terus membersihkan diri ataupun mandi. Berarti pekerjaan kakak ini sangat rentan untuk terkena COVID. Iya, betul, itu sih. Memang kalau dari keluarga keluarga sih yang sangat khawatir ketika kita melakukan peliputan yang dapat mengundang ataupun menular virus COVID-19. Ya, menurut kakak nih peran media di masa pandemi ini apa sih? Peran media di masa pandemi ya secara umum peran media sebagai kontrol sosial
kontrol sosial di masyarakat. Media sendiri juga salah satu bentuk wadah informasi yang mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Di tengah pandemi tentunya peranannya sangat penting untuk memberitahu atau menginformasikan masyarakat terhadap penanganan ataupun protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ataupun menjaga jarak fisik seperti yang saat ini kita lakukan kan 1 meter. Itu sih. Perasaan kakak sebagai seorang jurnalis dipandang oleh masyarakat penilaiannya tentang berita-berita hoax tentang COVID. Oh, berita hoax. Pandangannya sih kalau menurut saya, kalaupun misalkan masyarakat ini mungkin yang cara supaya terhindar dari hoax ya mungkin. Iya. Nah, untuk terhindar dari hoax ya sebaiknya kita lihat dulu kan artikelnya sendiri, cek alamat situsnya itu apakah dapat dipercaya ataupun itu medianya memang memiliki verifikasi oleh Dewan Pers, dan cek faktanya juga mungkin di Google bisa kita temukan apakah ini memang benar hoax ataupun itu memang benar. Dan kita juga bisa lihat dari dari gambar, dari visualnya, apakah itu memang terbukti ataupun memang itu asliannya memang faktanya memang nyata ataupun itu sebenarnya mudah untuk kita memverifikasi apakah itu beritanya benar ataupun tidak. Itu bisa dilihat dari beritanya. Ya, isi dari berita atau gimana? Bisa dilihat dari media-media yang lain lah, ibaratnya kalau misalkan ini misalkan dinyatakan positif ataupun ini virus ini sebenarnya tidak berbahaya, sebenarnya sulit memang untuk menyatakan virus ini ada ataupun tidak ya memang sulit. Cuman dari beberapa dokter dan ataupun para pakar memang menyatakan bahwa ini memang virus ini memang ada, virus ini memang berbahaya. Ya alangkah baiknya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19 itu sih. Kita alih lagi ke pekerjaan kakak. Berapa lama sih kira-kira kakak berkecimpung ke dalam dunia jurnalistik? Berkecimpung di dunia jurnalistik ya, kalau tidak salah saya di tahun 2011 ya, kalau nggak salah 2011 saya sudah berkecimpung di media cetak. Salah satunya media yang dibangun oleh almarhum Pak Haji Sulaiman HB, itu namanya Media Kalimantan. Kini telah ditutup ya di tahun 2017. Nah, 2010 dibangun Media Kalimantan, 2011 saya masuk. Mungkin sekitar 6 tahun saya sudah bekerja di situ dan di PHK karena ditutup, hingga dilanjutkan ke mendapat kepercayaan lagi ke media cetak yang ada di Kabupaten Banjar untuk menggarap. Posisi saya di saat itu sebagai desain perwajahan halaman koran tepatnya, atau biasa disebut layout design. Nah, selang berapa dan di Kabupaten Banjar itu cuma 6 bulan ya saya bekerja, kemudian saya beralih lagi ke media online, dan saat itu saya menggarap konten
Nah, konten ini konten video, dan pada saat itu memang saya tidak memiliki apa ya, skill yang Basic. mumpuni lah, iya basic, tapi berkat bantuan dari teman-teman dan meyakinkan bahwa saya bisa untuk bekerja Di dunia ya itu. di dunia itu ya, saya diajari lah sebenarnya. Dan dulu malah yang mengajari sebenarnya orang orang TV yang saat ini saya bekerja di tempat itu. Nah, waktu itu kan di Kabupaten Banjar dan dia desnya memang di lingkup Kabupaten Banjar, hingga akhirnya itu di media online di situ kita hanya bertahan cuma 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan kita bertahan, kemudian kita pindah ke Banjarmasin, agar lebih dekat karena mungkin secara salary memang tidak memungkinkan untuk saya tetap tinggal di sana, hingga saya menetap hingga saya memilih pekerjaan di Banjarmasin dan memilih sebagai penulis dalam artian jurnalis online lah. Dan sebetulnya dunia jurnalis ataupun sebagai penulis ini sebenarnya hampir sama atau berbeda? Enggak, bukan hampir sama, tapi saya sebenarnya terjun ini karena bukan kemauan saya, tapi karena memang tuntutan yang harus mengharuskan saya untuk bekerja di sini. Dan memang tidak, saya ingin tetap berada di media, dan saat itu untuk masalah konten ataupun masalah desain itu memang saat ini tidak diperlukan, dan akhirnya saya terjun ke penulis, hingga akhirnya lambat laun selama 2 tahun lebih saya bekerja di media online di Banjarmasin, yaitu jejakrekam.com. Saya memiliki, alhamdulillah saya diajari sangat baik oleh pemilik ataupun tim rep dari media online tersendiri, hingga akhirnya saya memutuskan lah, saya sebenarnya sempat jenuh hingga akhirnya memilih untuk berhenti dan fokus untuk melanjutkan kuliah, karena memang orang tua saya menuntut untuk menuntaskan strata 1 nih, karena saya memang masih berstatus mahasiswa Universitas Islam Kalimantan kan pada saat itu, hingga akhirnya saya fokus untuk tetap menjalani studi saya untuk menuntaskan yang hanya tinggal skripsi saja. Dan akhirnya beragam Peristiwa. ada tawaran menarik sebenarnya yang ditawarkan oleh media televisi ini, dan sebenarnya hati saya memang ingin ingin menuntaskan kuliah saya. Kenapa saya ingin menuntaskan? Karena memang sudah banyak uang yang saya buang untuk saya kuras untuk tetap melanjutkan perkuliahan, walaupun uang kuliah ini tidak serta-merta uang dari orang tua, tapi melainkan uang pribadi saya sendiri selama saya bekerja di media, hingga akhirnya
kembali lagi tertunda karena ada tawaran di media salah satu media televisi nasional. Dan sampai saat ini saya memutuskan Untuk tetap di untuk menutup harapan saya untuk melanjutkan studi dan ingin berada di media televisi ini, karena sulit ya kalau misalkan kita sudah diberikan kesempatan tuh tidak mungkin datang dua kali. Benar. Makanya ini salah satu peluang. Iya, salah satu peluang, dan kita harus memilih. Hidup tuh harus memilih sebenarnya kan, antara studi atau pekerjaan. Nah, dari situ saya berpikir ya kita lebih baik berada di lingkungan pekerjaan ini. Ya mudah-mudahan ini bukan keputusan yang salah, dan berharap ya ke depan bisa kembali melanjutkan studi. Harapannya sih seperti itu sih. Ini kan awalnya kakak terjun sebagai seorang desain layout. Nah, awalnya nih kak, apakah ada kesulitan dari kakak terjun ke lapangan langsung sebagai seorang wartawan? Terjun langsung ke wartawan sebenarnya tidak ada kesulitan ya, karena dulu sewaktu kita menjabat sebagai layout design itu, kita juga diwajibkan harus membaca isi dari tulisan wartawan. Tujuannya ya untuk menghindari adanya typo. Intinya layout design ini sebenarnya tanggung jawab akhir dari semua yang dikerjakan oleh wartawan. Hasil jurnalistik tuh tidak hanya pimret yang dibebankan di waktu itu, tapi di layout pun juga dibebankan untuk mengecek apakah ada typo, apakah ada penulisan yang salah, pokoknya titik akhir untuk dilakukan pencetakan di setiap koran itu bertumpunya di layout. Kalau misalkan ada salah, layout pasti kena dan wartawan pasti kena juga, itu sih. Pernah sih terpintas di benak kakak bisa berada di media sampai sekarang? Oh, dulu waktu zaman SMA kan ada waktu itu kita diberi tugas bikin mengumpulkan artikel-artikel. Nah, dulu tuh ada kepikiran kan, di setiap koran tuh kan ada namanya box redaksi. Nah, box redaksi itu kan menampilkan nama-nama wartawan, nama-nama. Jadi ada sempat terpikir kapan ya nama saya bisa tertulis di sana. Akhirnya memang terwujud sebenarnya. Dan dulu sempat juga ada terpikir pengen jadi orang kru TV lah ibaratnya, dalam sebuah program atau pokoknya jadi salah satu pegawai di salah satu media nasional. Ada kepikiran di situ karena keren nih menurut saya keren kalau saya bisa tampil di sana, mungkin walaupun hanya sebagai kru di sana dalam sebuah program, kayaknya lebih menantang nih. Dan akhirnya memang apa yang tersirat, apa yang dipikirkan alhamdulillah malah terwujud. Dan kita tahu
kondisi saat bekerja sebagai media televisi bagaimana, sebagai media cetak bagaimana, dan sebagai media online bagaimana, itu sih. Berarti dari dulu kakak sudah sangat ingin untuk tampil di media ya kak? Bukan sangat ingin tampil di media, yang pastinya saya ingin bekerja di media lah dulu kan. Memang ada cita-cita ke situ, tapi nggak kepikiran sampai harus jadi jurnalis sebenarnya. Itu sih yang saya pikirkan, paling cuman jadi EO di salah satu media, itu sih yang pikiran. Nah, kakak kan dulu seorang anggota LPM terdahulu dan juga pernah menjabat nih sebagai pemimpin umum periode tahun-tahun yang lalu. Bisa diceritakan kak pengalaman kakak sebagai anggota atau pemimpin umum dulu? Pengalaman di organisasi LPM Lentera Uniska ini kan, iya apa ya, kalau dibilang pengalaman ya banyak pengalaman yang saya dapat di sana. Walaupun sebenarnya saya sudah jauh sebelum adanya LPM, saya sudah memiliki basic di jurnalistik ya, karena saya memang bekerja di media. Di tahun 2011 kan saya sudah bekerja di media, 2014 saya kuliah. Hingga kenapa jadi saya kepikiran untuk menjalankan atau bergabung di LPM. Pada waktu itu memang kondisinya LPM kan saat itu minim ya, minim kaderisasi, terus minimnya anggota juga. Maka dari itu saya berpikir untuk membangun, untuk menjadikan LPM ini wadah ataupun sebagai tempat lah untuk berjejaring, untuk bisa mewujudkan apa yang dikehendaki oleh anggotanya. Kalau ingin jadi jurnalis ada, kalau ingin jadi seorang desain juga ada di sana. Maka dari itu saya langsung mendaftarkan diri di tahun 2014 setelah saya masuk di universitas itu. Hingga memang saya sudah mengetahui bahwa ketika kita sudah bergabung dan pada acara sakral seperti kayak diklat, pendidikan dan latihan ala organisasi, memang keras ya. Kenapa jadi keras? Memang itu sebagai pembentukan karakter kita sebagai manusia, dan agar nantinya ke depan kita saat melakukan tugas ataupun segala macam, kita bisa lebih terdidik. Iya, lebih disiplin. Iya, di sana kita diajarkan untuk disiplin, kita diajarkan sopan santun, dan beragam hal banyak yang kita dapatkan di LPM Lentera Uniska tersebut. Nah, di waktu setelah 1 tahun berjalan, kami dipercaya lah sebagai saya sendiri dipercaya sebagai pemimpin umum. Karena minim kaderisasi, memang mau tidak mau yang anggota muda yang baru 1 tahun dididik, dijadikan sebagai pemimpin umum. Iya, pemimpin umum. Mungkin karena basic saya sendiri ada di
jurnalistik, ya akhirnya saya dipilih dan dipercayakan. Karena memang sebelumnya ketika di tahun 2014 saya masuk, kami berusaha untuk mengeluarkan karya jurnalistik, walaupun hanya sebatas karya sederhana dengan dana seadanya. Pada waktu itu kita hanya menerbitkan hanya 100 eksemplar kalau nggak salah, dan itu karya pertama yang yang dalam bentuk majalah, walaupun sebenarnya bukan majalah di edisi 1 pada saat itu, tapi namanya LPM kan, namanya Lembaga Pers Mahasiswa, ya kita sebagai wujud eksistensi, wujud unjuk giginya ya perubahan. Kita yang awalnya cuma mading doang di kampus, kali ini kita harus membuat gebrakan dan membentuk ataupun mewujudkan suatu karya dalam bentuk majalah. Dan alhamdulillah pada saat itu majalah kita dihargai oleh kampus-kampus lain dan di kampus kita sendiri, walaupun sebenarnya pemberitaannya lebih mengarah pada kritik terhadap kampus sendiri dan kritik terhadap kebijakan kampus maupun kebijakan dari organisasi seperti BEM. Pada saat itu kita sering mengkritik terkait kebijakan kampus dan BEM. Maka dari itu kita jelaskan saja bahwa LPM ini sebenarnya bukan humas kampus. LPM ini didirikan sebagai wujud aspirasi mahasiswa dan wujud kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di kampus maupun bisa di luar kampus bisa di luar kampus juga. Itu sih makanya ada orang beranggapan kayak gini, gimana ya, oh ya ini kita pernah ditawarin untuk gabung di keanggotaan di BEM universitas. Kita malah menolak. Kenapa jadi menolak? Kita sebagai LPM ya kontrol sosial kan, jadi mau kada mau kita harus bersikap independen sesuai moto kita, idealis, kritis dan membangun, untuk menghindari adanya permasalahan di keanggotaan. Misalkan ada permasalahan di BEM tersendiri kan, untuk di lingkup universitas. BEM universitas ini kan sebenarnya sangat berpotensi mengundang kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai harapan oleh mahasiswa. Dan untuk itu sampai saat ini kita kekeh untuk tetap berada di tengah. Kita tidak ingin ada di lingkup salah satu untuk mereka. Bukannya menolak, cuman ini salah satu wujud independensi kita untuk tetap berada di alur kita. Yang kita takutkan saat organisasi itu saat anggota kita bergabung di sana, yang kita takutkan ketika ada masalah ataupun ada kritik yang mungkin mengganggu dari kebijakan BEM universitas sendiri, itu malah yang kita takutkan malah anggota kita sendiri. Anggota kita sendiri mungkin bisa tertekan karena ini dan segala macam lah. Itu yang kita hindari, makanya kita tetap berada di tengah.
Nah, berbicara soal pengalaman nih Kak, pasti kan ada pahit dan manisnya nih. Bisa diceritakan Kak untuk pengalaman Kakak selama di LPM? Pengalaman pahit dan manisnya gitu. Dari sama manisnya dulu nih Kak. dari manisnya yang pasti kita memiliki kebanggaan tersendiri ketika karya kita dihargai oleh beberapa mahasiswa ataupun para dosen, itu sih. Dan kita pada zamannya memang sering melakukan kritik terhadap kebijakan kampus. Memang pada saat itu memang kita punya pengaruh tersendiri ya, dan hingga sempat 2 kali kita dipanggil oleh rektor langsung karena memberitakan kritikan terhadap kampus, yang dimana rektor menilai bahwa ini bisa mengganggu akreditasi kampus. Nah, bukannya mengganggu akreditasi kampus, sebenarnya kita malah mendorong untuk kampus lebih baik. Sebenarnya tujuan kita baik. Semakin kita kritik, semakin kampus itu lebih baik. Dan ada perubahan lah. Itulah namanya LPM ini dibangun. LPM ini kan ya, sekali lagi saya tekankan, LPM ini dibangun sebagai aspirasi mahasiswa, bukan sebagai humas kampus, gitu sih. Itu sudah tergabung kayak yang pahit dan manisnya ya Kak? Iya, sampai dulu kita pernah konflik sama satpam di kampus karena terkait pemberitaan masalah parkir dulu. Itu memang sudah jadi hal yang biasa yang kita hadapi dulu pada zamannya. Ketika orang sudah sensitif melihat pemberitaan, ketika orang tidak setuju dengan pemberitaan kita, otomatis orang bakal ya melakukan beragam hal lah ibaratnya. Itu sih. Terus nih Kak, bedanya pas mahasiswa dan jurnalistik di luar, ada nggak nih perbedaan antara yang di mahasiswa dengan yang di luar? Kalau pers mahasiswa, perbedaannya mungkin kalau pers mahasiswa ini sebagai wadah ataupun pembelajaran untuk ke depan menjadi jurnalis yang memiliki kesiapan untuk bekerja di lapangan dan bisa bekerja di salah satu media. Itu sih yang sebenarnya jadi intinya pers mahasiswa itu sebagai wadah tempat untuk membuat suatu karya yang nantinya karya mereka ini ketika terus menerus diasah, nantinya kan bakal membuat mereka nantinya ada positifnya lah, ibaratnya kan. Positifnya mereka bisa bekerja di salah satu media di Kalsel ataupun media nasional. Itu sih yang saya rasakan. Memang LPM saat ini punya pengaruh, punya dampak tersendiri di di dunia saya, di dunia pekerjaan saya. Itu memang terdampak itu sih. Akhirnya kita sudah ada di penghujung acara nih Kak. Ternyata banyak juga ya pengalaman Kakak selama di
di kampus ataupun di luar kampus atau sedang berada di pekerjaan kakak sekarang ini sebagai media TV di TV nasional ya. Mungkin ada closing statement kak untuk kawan-kawan semua yang ada di rumah. Ini ya, ini teruntuk bagi kawan-kawan yang berorganisasi. Pastinya kan kalian pasti bakal merasa lelah lah, bakal merasa jenuh dan lelah ataupun bosan. Itu sebenarnya hal yang wajar, dan alangkah baiknya kita jalani saja dulu kan, anggap semua baik-baik aja, karena normal saja bahwa kita merasa jenuh dan stuck ataupun bosan. Namanya juga kita manusia. Jadi pesan saya, nikmati, jalani, dan syukuri. Insya Allah apa yang kita gapai, apa yang kita cari bakal kita dapatkan. Itu saja. Terima kasih Kak Pawi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami ini. Terima kasih.